konsumsi alkohol dan juga kafein dengan gula secara rutin. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan kafein ini akan memicu kondisi fertilitas yang menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya DP Febriani, perawat kamar bedah. Menopause merupakan hal yang normal pada fase kehidupan manusia, terutama seorang wanita. Namun menopause ini dapat datang lebih awal yang dikenal dengan istilah menopause dini. Kondisi menopause dini ini terjadi pada wanita yang belum berusia 40 tahun. Dikatakan menopause dini jika dalam 12 bulan atau lebih berhenti menstruasi karena tubuh berhenti memproduksi sel telur. Penyebab dari menopause dini sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Di video ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengatasi dan mencegah agar menopause dini tidak terjadi pada seorang wanita. Karena tentu saja kondisi menopause ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan seorang wanita, baik dalam segi emosional maupun dalam segi seksualitas. Apa sajakah yang bisa dilakukan seorang wanita agar terhindar dari menopause dini? Yang pertama adalah jangan melakukan olahraga yang berlebihan. Jika dilakukan secara teratur, memang olahraga ini dapat mengatur keseimbangan hormon serta menjaga kadar lemak di tubuh. Namun perlu teman-teman ingat, jika olahraga ini dilakukan secara berlebihan, justru akan memicu ketidakseimbangan hormon yang akan menyebabkan ovulasi tidak teratur dan tentu saja akan berpotensi kekurangan hormon. Berikutnya adalah berhentilah untuk merokok. Rokok adalah salah satu penyebab utama dari menopause dini. Zat kimia yang terdapat dalam rokok seperti nikotin, kemudian hidrogen cyanida dan juga karbon monoksida dan lain sebagainya, ini dapat mempercepat hilangnya sel telur. Ketika sel telur ini mati, maka tubuh tidak akan dapat melakukan degenerasi atau menggantikan sel telur tersebut. Wanita yang merokok akan mengalami menopause 1-4 tahun lebih cepat ketimbang seorang wanita yang tidak merokok. Yang ketiga adalah kurangi atau mungkin berhentikan untuk mengkonsumsi alkohol dan juga kafein dengan gula secara rutin. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan kafein ini akan memicu kondisi fertilitas yang menurun. Mungkin pada awalnya sangat sulit sekali karena sudah kebiasaan. Namun kesehatan reproduksi jauh lebih penting dari kebiasaan tersebut. Sebab saat kamu mengalami menopause, kamu akan mengalami rentetan masalah kesehatan yang lain yang lebih berat. Karena itu batasilah untuk mengkonsumsi alkohol dan juga kafein. Kalau perlu hentikan sama sekali. Berikutnya adalah menjaga berat badan yang ideal. Hormon estrogen merupakan hormon seks penting bagi seorang wanita. Dan hormon ini merupakan hormon yang mempengaruhi proses menstruasi dan juga kesuburan wanita yang disimpan dalam jaringan lemak. Saat lemak di tubuh berlebih atau terlalu rendah, maka kadar hormon estrogen pun menjadi tidak seimbang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi dari organ ovarium. Ovarium ini merupakan organ indung telur. Di organ inilah sel telur diproduksi setiap bulannya. Ketika fungsi ovarium terganggu, maka tentu saja produksi sel telur akan berhenti dan akan memicu terjadinya menopause dini. Yang berikutnya adalah dengan memahami faktor risiko. Beberapa faktor risiko mengalami menopause dini seperti kelainan genetik, riwayat keluarga,
berat badan kurang atau mungkin berat badan yang berlebih, obesitas, riwayat merokok, kemudian riwayat kemoterapi atau penyakit autoimun, dan juga lain sebagainya. Dengan mengetahui faktor risiko, kamu bisa melakukan pencegahan agar tidak mengalami menopause dini. Misalnya nih, jika kamu mengalami obesitas, kamu bisa mencegah dengan menerapkan diet sehat guna menurunkan berat badan menjadi berat badan yang ideal. Dan jika kamu memiliki penyakit tertentu yang bisa menimbulkan gejala menopause dini, kamu bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Namun jika kamu memiliki keluarga dengan riwayat menopause dini, mungkin upaya pencegahan belum tentu berhasil karena menyangkut genetik. Namun kamu bisa mengantisipasi datangnya menopause dini dengan berbicara dengan dokter secara rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Terakhir adalah ini khusus wanita yang mungkin dalam pekerjaan sehari-harinya kontak dengan pestisida. Sebuah jurnal kesehatan menjelaskan terdapat hubungan antara dampak kontak dengan pestisida dengan waktu terjadinya menopause dini. Untuk itu, wanita yang mungkin pekerjaannya kontak dengan pestisida agar mengurangi lama pekerjaan per hari, memperbaiki cara penyimpanan dari pestisida tersebut, kemudian bisa dengan meningkatkan perlengkapan pemakaian dari APD atau alat pelindung diri, ini untuk menghindari paparan pestisida dalam jangka waktu yang panjang, yang dapat berpengaruh terutama terhadap kesehatan reproduksi wanita itu sendiri. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Share ke media sosial kamu agar orang lain juga menerima manfaat dari video ini. Jumpa lagi dengan saya, DP Febriani, perawat kamar bedah.